밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Halo, perkenalkan nama saya Milana Vitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, yaitu pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis MJ 601 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan yang bangkrut atau tutup. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah soalnya dulu. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, 20% dari semua bisnis bisa jatuh begitu saja dan saja dalam 2 tahun pertama pendiriannya. Sementara 45% atau hampir setengah dari semua bisnis runtuh dalam 5 tahun pertama, dan 65% tidak melewati 10 tahun perusahaan. Hanya 15% bisnis yang berhasil melewati 15 tahun usia perusahaan. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan atau bisnis yang bangkrut atau tutup dari pandangan atau tanggapan saya dan menurut referensi di internet juga dari aspek SDM, pemasaran, dan finansial. Di sini saya akan mengambil contoh dari salah satu perusahaan besar, yaitu General Motors Corporation. Ya, kenapa sih General Motors Corporation itu bisa bangkrut? Di sini saya akan membacakan sedikit apa sih General Motors Corporation itu. General Motors Corporation telah dikenal sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang memiliki reputasi yang baik, di mana mereka pernah membukukan nilai penjualan terbesar yaitu senilai 1 miliar AS pada tahun 1955. General Motors Corporate juga dikenal sebagai salah satu industri otomotif kelas dunia yang mempekerjakan karyawan dengan jumlah yang sangat besar. Berbagai merek mobil terkemuka berada di bawah naungannya. Mobil ini menghasilkan 5 tenaga kuda dengan konvensi kecepatan mencapai 18,6 mph atau sekitar 30 km per jam. Belum puas dengan pencapaiannya, Olds membangun pabrik pertama di Detroit, Amerika Serikat yang dikhususkan untuk memproduksi mobil. Mobil pertama yang dirakit di sana kendaraan mewah seharga $1.200 Amerika Serikat. Jadi keduanya itu sukses di pasaran sehingga memasuki abad baru Olds telah menjual lebih dari 1.400 unit mobil di rentang waktu yang sama. Cadillac berdiri di Detroit. Itu adalah Henry Leland, yaitu mantan pegawai Oldsmobile yang membangunnya. Selain itu, seorang insinyur bersama David Boyd juga mendirikan pabriknya, yaitu Boyd Motor Company di Detroit selama periode yang sama. Tak sedikit perusahaan otomotif yang gulung tikar akibat masalah finansial. Pembangunan inilah yang kemudian melahirkan GM yang merupakan penyatuan antara Oldsmobile dan Boyd Motors. Jadi itu tadi profil singkat dari GM. Kenapa sih GM itu bisa bangkrut? Kita kan mau bahas tentang itu. Jadi disinyalir karena ada krisis ekonomi global pada tahun sekitar 2009-an menurut internet. Dengan kondisi penjualan yang memburuk ini, GMC atau General Motors Corporation berencana menutup sementara sebagian pabriknya dimulai pada bulan Juli 2009 dan merumahkan sedikitnya 30.000 orang karyawan. Dengan demikian, GMC akan menurunkan kapasitas produksinya mengingat masih banyaknya sisa persediaan kendaraan otomotif yang belum terjual. Dari pengurangan kapasitas produk ini juga diperkirakan akan membawa dampak buruk bagi pemasok suku cadang selama ini yang menjual suku cadang kepada GMC.
Kabar buruk kondisi keuangan GMC, yaitu yang tadi dari keuangan global yang membawa dampak pada anjloknya harga pasar saham GMC hingga posisi terendah dalam 60 tahun terakhir. Jadi di dalam laporan tahunan GMC atau General Motor yang dikeluarkan pada tahun 2009-an ini memperlihatkan kondisi raksasa otomotif nomor 1 di AS ini masih sangat memprihatinkan. Operasional GMC masih merugi, nilai saham defisit dan tidak mampu menghasilkan uang tunai yang mencukupi guna memenuhi semua kebutuhan. Di Indonesia sendiri pada saat itu Wakil Presiden Yusuf Kala menilai produsen mobil Amerika Serikat ini, General Motors di Indonesia, bangkrut karena kalah bersaing dengan industri otomotif Jepang dan Korea Selatan yang setiap tahun bisa memproduksi jutaan unit. Industri otomotif adalah jangka panjang dan untuk mencapai penjualan tinggi salah satunya harus bisa menghasilkan model yang menarik agar laku untuk dibeli. Kalau penjualan rendah seperti Cabriolet dan Ford yang hanya ribuan unit tiap tahun, maka tidak bisa bersaing dengan Toyota dan Honda. Bangkrutnya GM disebabkan pula dengan menurunnya perekonomian dunia yang antara lain disebabkan jatuhnya harga komoditas. GM pun menutup pabriknya di Pondok Ungut, Bekasi yang memproduksi mobil MPV Cabriolet Spin pada Juni 2015. Melemahnya industri mobil Amerika Serikat di Indonesia rupanya sudah diprediksi sebelumnya. Pengamat otomotif juga telah mengatakan yaitu ada perkembangan industri mobil Jepang di Indonesia akan lebih melejit dibandingkan pabrik asal Amerika Serikat ini. Ini karena brand image mobil Jepang di Indonesia lebih bagus. Industri mobil Jepang lebih dahulu memasuki pasar Indonesia daripada Amerika Serikat. Contohnya pada 1961 mobil Jepang yang pertama kali dibuat adalah Jeep Toyota Canvas. Distribusi mobil asal Amerika Serikat ini masih kurang. Dari sisi spare part, mobil Amerika Serikat lebih susah dicari ketimbang dari mobil asal Jepang. Dan juga keunggulan mobil Jepang yaitu mobil Jepang juga terdapat pada sisi harga jual kembali, di mana harga jual itu lebih lumayan daripada membeli mobil asal Amerika Serikat ini. Jadi bisa disimpulkan bangkrutnya GM Motor Corporate itu salah satu utamanya itu adalah adanya krisis ekonomi global pada tahun tersebut yang membuat anjloknya harga pasar pada saham GMC juga menurun. Juga kalau dilihat dari Indonesia, yaitu dilihat dari persaingan dari industri otomotif Jepang dan Korea, mobil tersebut atau perusahaan tersebut kalah bersaing karena kurangnya peminat. Dari keadaan krisis ekonomi tersebut yang membuat perusahaan ini menutup pabriknya di Indonesia, juga di beberapa negara yang membuat bangkrut dan harus merumahkan para karyawannya. Sekian video pembahasan dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko selaku dosen pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah memberikan tugas UTS pada kali ini. Saya Melana Vitasari mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi. Salam sejahtera untuk kita semua.